Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta marilah kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para pengikutnya bi ihsanin ila yaumiddin. Mujahiduna fi sabilillah, waktu yang amat singkat ini marilah kita pergunakan sebaik-baik mungkin agar tetap ada dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru qawlahu ta'ala wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, al-ayah. Fenomena kehidupan baik berbangsa maupun beragama di kita telah kita saksikan dan sedang kita saksikan, atau mungkin entah sampai kapan selalu kita saksikan yang namanya perbedaan pendapat. Jangan lagi dalam masalah fikih misalnya, dan pendapat-pendapat dalam ilmu nahwu, juga dalam fan lainnya, sekalipun dalam masalah tauhid masih banyak di antara kita yang memegang atau merujuk kepada imam-imam tertentu. Namun kesempatan yang mulia ini marilah kita merapatkan jiwa kita, keimanan kita masing-masing untuk bersatu dan tidak berbeda pendapat tentang wajibnya penegakan khilafah. Ayyuhal mujahiduna rahimakumullah, kenapa Umar bin Khattab, seorang khalifah sebagai pelanjut daripada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebahagian sejarahnya menetapkan bahwa tahun baru Hijriah dihitung sejak hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dari hari lahirnya Rasulullah, atau tidak dari Isra Mi'raj misalnya, atau dari kejadian-kejadian penting daripada sejarah kehidupan Rasulullah, tetapi mengambil daripada hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makna ini sungguh penguat bagi kita, merupakan suatu setar daripada kehidupan kita dalam perjuangan ini. Lebih-lebih dalam kondisi saat ini, di tengah-tengah kita bersyukur kehadirat Allah, masih diberikan keimanan, ketauhidan, hidup di negara kita tercinta Republik Indonesia ini. Namun dalam aturan negara-negara kita, dalam berjalannya atau menyusun sekalipun aturan-aturan yang dilaksanakan penuh dengan sistem-sistem kapitalis, sekuler, dan metode-metode barat, yang semua itu, atau mungkin mohon maaf, mayoritas persentasinya adalah di luar daripada syariat Islam. Tentu kita mengucapkan naudzubillah untuk berada pada posisi seperti mereka tersebut. Ayyuhal mujahiduna fi sabilillah, hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, kalau kita lihat asbabul wurudnya, hal-hal yang terjadi mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hijrah Rasul min Makkah ilal Madinah saat itu, yang disebut dengan kota Yastrib, yang belum pernah sama sekali Rasul berpijak di negeri itu, sehingga pasca hijrah menjadi sebuah negeri percontohan daripada negeri-negeri Nusantara ini. Asbabul wurud diantaranya sudah tidak kondusifnya negeri Mekah saat itu, baik tidak kondusif daripada untuk orang-orang yang berdakwah, Rasul dan sahabatnya, maupun juga keamanan-keamanan yang menimpa para pendakwah saat itu. Setidaknya gambaran itu pada diri kita saat ini sudah mulai terasa, baik keamanan para pendakwah, baik juga mensudutkan para ulama dan kiai, atau juga bahkan mempenjarakan, mempermasalahkan,
mengutik-ngutik kebenaran-kebenaran kemudian dikatakan positif atau negatif, dan terakhir adalah tema kita malam ini yaitu tentang sertifikasi dai. Ayuhal mujahiduna fi sabilillah, karena saya katakan ini sudah agak mirip dengan kondisi saat itu, maka ada kalanya kita mengingat kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hijrah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian pada kesempatan singkat ini Al-Fakir menyampaikan di antara makna hijrah bukan sekedar pindah, tetapi ada kalanya pindah dan sekaligus makna merubah. Merubah segalanya, merubah dari yang negatif kepada positif, dari yang jumud kepada yang penuh dengan rahmat Allah, keterbukaan, kecerdasan, dan juga pindah dari sesuatu yang biasa mereka tenang-tenang dalam kemungkaran, menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ayuhal hadirun rahimakumullah, ketika makna hijrah adalah pindah dan berubah, maka sudah saatnya kesempatan kali ini kita merenung panjang akan makna hijrah dan sekaligus kita dikenal dengan tahun baru Hijriah, yang mana pada tahun ini secara kebetulan Allah memperlihatkan penduduk Indonesia khususnya dan lebih khusus lagi kaum muslimin lebih mengenal banyak tentang makna khilafah atau apa itu khilafah. Sosok muslim sendiri terkadang banyak lupa atau mungkin belum tahu atau mungkin sesuatu hal yang dianggap asing. Tetapi bagi kita tidak mengapa, karena sebahagian baginda Rasul bersabda, suatu ketika nanti akan terjadi suasana di kaumku di mana ajaran Islam yang sesungguhnya itu dianggap asing. Tetapi mereka yang sudah setiap hari mengamalkan sesuatu yang dalam kesalahan, mereka anggap biasa-biasa atau itu adalah bahagian daripada sesuatu yang diikhtilafkan. Tentu lagi-lagi kita mengucapkan naudzubillah untuk tergolong daripada kaum-kaum yang tidak diberikan keterbukaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita mengingat hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus kita mengenal yang disebut dengan tahun baru Hijriah, yang ketika kita gabungkan ada makna pindah dan berubah. Sekian puluh tahun Indonesia dianggap merdeka, yang wallahu alam apa arti merdeka, dari sudut pandang mana merdeka, dan hal apanya yang dianggap merdeka. Maka ketika kita melihat sejarah kemudian dicocokkan dengan sesuatu hal yang dibawa oleh Rasulullah yang disebut dengan risalah Rasulullah, masih banyak sekali yang tidak relevan, yang tidak sesuai dengan hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih terkait yang isu besar kemarin, bahkan kita meyakini orang-orang kelompok komunis mereka bermaksud ingin merubah daripada Pancasila yang konon mereka dewa-dewakan dari sebahagian penduduk Indonesia. Maka kesempatan yang mulia ini bukan saja para masyayikh yang hadir pada media sosial ini, kami sampaikan salam dan ajakan kepada mujahidin fi sabilillah, bahwa bagaimana ketika RUU HIP saja kita biarkan, sementara khilafah yang notabene adalah warisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mutlak harus kita pegang, tetapi mayoritas umat Islam masih jumud, masih membiarkan, bahkan mungkin sebaliknya, melantunkan kalimat dalam ceramahnya khilafah dianggap sesuatu yang baru atau mungkin yang menyesatkan dan tidak cinta kepada NKRI. Tetapi ketika muncul RUU HIP merupakan sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja. Terkait kurikulum pelajaran yang mulai dihapuskan, terkait juga pernyataan para pejabat yang pembawa risalah Rasulullah, penghafal wahyu Al-Quran Al-Karim, sebagai dianggap cikal bakalnya kelompok-kelompok teroris, radikalis, dan lain sebagainya. Ini juga kita ucapkan astagfirullahaladzim. Maka yang terakhir sekali tema malam ini, dibatasinya para pendai yang disebut dengan sertifikasi dai.
Boleh kita sedikit melirik kepada negara-negara yang lebih awal melakukan itu, tetapi kondisi negaranya menjamin akan kehidupan rakyatnya. Berbeda dengan kita. Ketika ada sertifikasi seperti itu, tetapi di belakangnya, tetapi sesuatu yang terjadi sekarang ini adalah seolah negara ini betul-betul kurang siap menghadapi dengan apa yang disebut dengan resesi atau krisis moneter. Dan melirik juga hutang negara yang luar biasa, seakan tidak mungkin untuk menjelmakan niat-niat mereka seperti itu. Ayuhal mujahiduna fi sabilillah. Saya kembalikan ke awal tadi, sekalipun banyak perbedaan pendapat dalam hal-hal tertentu sampai kepada imam yang dianggap dengan ketauhidannya menurut mereka masing-masing. Saat ini waktu yang singkat, saya Al-Fakir mengajak, marilah untuk tidak ada perdebatan, perbedaan pendapat tentang tegaknya khilafah. Namun sebaliknya kita yakini bahwa itu kewajiban bagi seluruh umat Islam, bagi kita semua. Tegaknya khilafah bukan berarti anti daripada seluruh yang beragama non-muslim, tetapi ingat kembali kepada makna Al-Quran, rahmatan lil alamin. Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil alamin. Islam juga untuk rahmatan lil alamin. Salam hormat, salam ta'zim kepada pimpinan pesantren, kepada tokoh agama yang mohon maaf Al-Fakir mempelajari, memperhatikan selama ini sesuai dengan sebahagian pejabat menyampaikan bahwa tokoh ulama akan diperiksa kesehatannya melalui alat-alat atau peraga-peraga COVID-19. Kali ini tidak berniat untuk melawan aturan kebijakan pemerintah, tetapi saya katakan tolaklah hal itu. Karena di belakang niat-niat mereka banyak sekali kejahatan-kejahatan yang akan menimpa kita. Hari ini, saat ini, pada hari-hari ini yang saya rasakan sudah terjadi di berbagai daerah setelah kepulangan mereka, teman-teman saya, sahabat saya dari sebuah perhelatan masalah agama di tingkat Jawa Barat khususnya, dan terjadi ternyata ponisan-ponisan kepada mereka yang masih segar bugar sebelum acara tersebut. Ternyata terjadi yang disebut dengan meninggal dengan akibat yaitu COVID-19. Tentu kita ucapkan na'udzubillah dan kita berdoa Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Sekian yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.